Perjalanan hidup manusia memang tidak bisa ditebak. Tan Hock Liang atau biasa disapa dengan Anton Medan telah belasan tahun mengisi hidup di balik jeruji besi. Namun Anton tidak putus asa. Ia justru menemukan hidayah, bahkan membuat langkah besar dengan masuk dalam dunia syiar Islam. Simak laporan kriminal dan selebritis edisi Ramadan berikut ini. Inilah suasana kawasan kota Jakarta, tempat di mana seorang mantan narapidana yang pernah malang melintang di dunia kriminal menginjakan kaki di ibu kota. Bersentuhan dengan penjara di usia dini, memaksanya hijrah dari kampung halaman di tebing tinggi menuju Jakarta. Terlahir dengan nama Tan Hock Liang atau biasa dipanggil Koh Liet, anak kedua dari 17 bersaudara ini menjadi tulang punggung keluarga. Tan Hock Liang alias Anton Medan kecil terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Ia berdagang kue, es, bahkan menawarkan jasa mencuci kendaraan. Takdir berkata lain, hingga di usia dini ia harus bersentuhan dengan dunia kriminal dan mendekam lebih dari 3 tahun di balik jeruji besi. Hasil yang saya cari usaha untuk keluarga saya dicuri sama preman. Saya tanya, saya dipukul. Setelah saya dipukul, saya dikatai Cina lo katanya. Saya marah, saya ambil golok, gergaji es, saya bacok, mati. Dihukumlah saya 4 tahun penjara di penjara Binjai, Sumatera Utara. Keinginan kembali ke dalam hangatnya pelukan keluarga terpaksa tertunda. Dengan berat hati, Anton Medan mematuhi ucapan orang tuanya untuk meninggalkan rumah karena tidak kuasa menanggung malu mengingat kerap dicemooh tetangga. Kehidupan keras dan pengaruh lingkungan di ibu kota membuatnya tidak terkontrol dan akhirnya bersentuhan dengan dunia kriminal. Sampai di Jakarta, 11 bulan saya di gelandangan. Nah, baru situ saya terpengaruh dengan teman-teman gelandangan, nodong. Uangnya cukup banyak, cuma dihukum 3 bulan. Bahkan hingga telah memiliki keluarga, Anton Medan masih tidak mampu keluar dari kolam kriminalitas. Lidahnya terasa keluh ketika suatu waktu istrinya mempertanyakan tidak adanya niat untuk melepaskan diri dari dunia kriminal. Setelah menjalani 18 tahun masa hukuman, pintu hatinya mulai terbuka. Selama mengisi hari di balik jeruji besi, ia merenung dan hidayah itu pun datang. Saya menyesal itu, kenapa saya baru umur sekian menemukan hidayah Allah. Itu yang saya sesalkan. Mungkin kalau lebih awal saya mendapatkan hidayah, mungkin saya lebih banyak memberikan manfaat ke orang lain. Setelah memeluk agama Islam, Anton Medan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun menekuni ajaran Islam dan berusaha menularkan secuil pengetahuannya kepada masyarakat. Pondok pesantren At-Taibin yang ia dirikan di Cibinong, Bogor pun tidak pernah sepi dari tamu. Karena harapan ingin masuk surga, mimpi pun tidak. Neraka bukan hal yang saya takutkan. Pada kurang suka kalimat terserah. Saya bicara dengan hati nurani saya. Soal surga neraka sebuah konsekuensi apa yang kita lakukan di dunia. Mati sebuah kepastian, hidup adalah perjuangan. Jadwal aktivitasnya cukup padat, apalagi saat memasuki bulan suci Ramadan. Ia kerap berkeliling lembaga pemasyarakatan untuk mengetuk pintu hati para napi dan menyampaikan tausiah. Anton Medan mengingatkan mereka akan pentingnya mengisi hidup yang hanya sekali dengan tindakan terpuji. Anton Medan juga mengembangkan usaha sebagai bagian untuk membina para mantan napi. Sekitar 100 mantan napi dilibatkan
sebagai bentuk pembinaan sekaligus bekal kembali ke masyarakat. Hidayah finansial yang Allah kasihkan rezeki itu, saya selalu berpikir bagaimana rezeki yang Allah berikan supaya berkah. Nah, saya buat usaha saya juga semua dikelola oleh anak-anak bekas narapidana. Tadinya saya nggak bisa ngelas. Tadinya saya nggak bisa bawa mobil. Tadinya saya nggak bisa nyablon. Tadinya nggak bisa jahit, ya bisa. Alhamdulillah lah. Ya dikasih keuangannya juga, dinikahin biar bener lah gitu. Ya, sampai sekarang. Dukungan kuat keluarga sangat berperan dalam setiap langkah dan aktivitasnya saat ini. Apalagi sang istri dan putra-putrinya turut membantu aktivitas di pondok pesantren serta sejumlah unit usahanya. Ya, saya selalu mendukung ya apa yang beliau jalankan. Ya seperti halnya ya, saya selalu mendampingin beliau kemana pergi gitu kan. Terus juga ya motivasi, mensupport beliau gitu. Apalagi beliau kan seorang pekerja keras gitu. Ada yang menarik di salah satu sudut kompleks pondok pesantren At-Taibin, sebuah makam yang sengaja disiapkan untuk Anton Medan. Baginya makam ini tak ubahnya nasihat sekaligus peringatan untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Kita semua harus sadar bahwa kita akan mati. Hidup sekarang itu apa yang mesti lakukan. Kematian bukan hal yang kita takuti, tapi kehidupan ini harus kita risaukan. Kita nggak tahu umur sampai kapan. Ya kan, kapanpun kalau Allah hendaki kita akan mati. Anton Medan yang kini telah bermetamorfosa menjadi kepala rumah tangga yang sakinah, mawadah dan waramah, sekaligus mubalik yang tak pernah lelah mengingatkan umat akan kebesaran dan kemurahan Allah. Doa keluarga maupun orang-orang di sekitarnya tak pernah putus mengiringi langkahnya. Mudah-mudahan keluarga saya bahagia dan Bapak pribadi diberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat ya, dan diberikan ya rezeki yang halal dan barokah gitu. Harapan saya gini aja, Bapak itu semoga dia dipanjangkan umurnya aja gitu. Jadi biar bisa ngebina anak-anak yang mantan napi itu di sini gitu. Perjalanan hidup manusia memang tidak bisa ditebak. Masa lalu yang kelam tidak serta-merta membuat masa depan akan runtuh. Prinsip ini dipegang teguh Tan Hock Liang alias Anton Medan alias Haji Ramdan Effendi. Kini hidupnya tercurah untuk membangkitkan semangat para napi agar kelak kembali ke masyarakat dalam kondisi jiwa putih, bersih dan tidak kembali ternoda. Kurnia Supriyatna melaporkan dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat.